Kondisi gedung SD rusak berat ternyata tak hanya ada di wilayah Nusa Penida, namun juga di Kelungkung Daratan. Kondisi ini terlihat di SDN Satra, Kecamatan Kelungkung. Mayoritas atap ruangannya bocor. Paling parah di ruang kelas 3, plafonnya nyaris ambrol. Bahkan gudang sekolah tidak bisa dimanfaatkan karena rawan jebol. Ironisnya, kondisi ini terjadi sejak 27 tahun silam. Pantauan di lapangan Rabu 31 Januari 2024, bangunan SDN Satra di pinggir Jalan Raya Watu Klotok ini memang terlihat kokoh. Namun jika ditelusuri ke masing-masing ruangan, barulah tampak konstruksi bangunan yang rapuh termakan usia. Mulai dari ruang kepala sekolah dan guru, beberapa plafonnya jebol. Tak hanya itu, jika hujan deras, maka ruangan tersebut tergenang air lantaran atapnya bocor. Kondisi ruang kelas 1 sampai kelas 6 juga tak jauh beda, bahkan lebih parah. Terutama di ruang kelas 3, bagian plafonnya melengkung dan nyaris ambrol. Ironisnya setiap hujan, siswa kelas 3 yang berjumlah 18 harus duduk berhimpitan untuk menghindari tetesan air yang menembus plafon. Bahkan tempat duduk siswa mesti dimajukan karena rawan longsor. Seorang guru sekolah setempat, Sang Ayu Made Alit Setiasi, mengaku sebenarnya ada perasaan was-was saat dia mengajar. Tapi mau bagaimana lagi, pihaknya tidak punya ruang kelas lain yang bisa digunakan. Bagian belakang ruang kelas 3 mesti dikosongkan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu plafon jebol dan longsor. Selain ruang kelas, gudang sekolah juga rusak parah. Bahkan saat ini tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sebagian atapnya ambruk, di samping itu senderan yang menjadi pondasi bangunan tersebut, rawan jebol. Apalagi bangunan di bawah gudang yang dulu dipakai kantin, sekarang malah tergerus. Sang Ayu Made Alit Setiasi mengungkapkan bahwa dahulu di bawah gudang ada kantin, tapi sudah tergerus, sehingga mereka pindah di dekat perpustakaan karena sangat membahayakan. Sedangkan Kepala SDN Satra Iwayan Gina menyampaikan bahwa pihak sekolah sejatinya sempat berupaya memperbaiki plafon secara mandiri. Namun pekerja yang didatangkan justru menolak. Lantaran bagian atap sudah sangat rapuh, sehingga mereka tidak berani menaikinya untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Pihaknya tidak tahu pasti usia bangunan sekolah setempat. Tapi menurut informasi perbekal, bangunan sekolah terakhir kali direhab tahun 1997. Sejak saat itu, hingga tahun 2023 tidak pernah lagi ada perbaikan lagi. Menurut Wayan Gina pihak sekolah terus mengajukan permohonan untuk mendapat bantuan rehab. Permohonan ini, menurut informasi, telah mendapat respons tahun ini. Hanya pihaknya mesti berkoordinasi lagi dengan perangkat desa dan Dinas Pendidikan Kelungkung untuk membahas tempat alternatif yang akan digunakan untuk pembelajaran selama proses rehab berlangsung. Gina berharap seluruh ruangan, baik ruang guru hingga ruang belajar para siswa, bisa direhab total, karena rusak berat. Namun pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Perbekal dan Disdik untuk mencari lokasi untuk anak-anak untuk belajar selama rehab tersebut. Tentunya agar para siswa bisa belajar dengan nyaman, sekaligus memastikan aset sekolah terjaga. Untuk diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kelungkung Iwayan Sujana mengatakan tahun ini memang ada sejumlah usulan rehabilitasi sekolah. Pagu anggaran dari seluruh usulan ini mencapai 25 miliar rupiah. Mengingat keterbatasan anggaran, maka bantuan rehabilitasi sekolah harus menggunakan skala prioritas. Untuk tahun ini bantuan rehab rencananya digelontorkan ke SD Negeri Satra, mengingat kondisi bangunan sekolah tersebut sudah rusak berat, bahkan sempat mendapat sorotan Ombudsman Provinsi Bali. Sri Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.